Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alfida Sasabila dari program studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raja Fatah Palembang. Adapun tujuanku membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Tuyun MSI. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai minat dan bakat. Sebelum mengetahui minat dan bakat, ada baiknya nih kita kenal dulu dengan psikologi pendidikan. Jadi teman-teman, menurut Strickland pada tahun 2001, psikologi pendidikan adalah bidang psikologi yang mempelajari fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu yang ada dalam proses pendidikan. Proses pendidikan dalam konteks sekolah biasanya secara sederhana dihubungkan dengan bidang-bidang yang terkait dengan proses belajar mengajar, seperti metode mengajar guru, metode belajar siswa, motivasi guru, motivasi belajar siswa, perkembangan peserta didik, proses mengajar dan belajar untuk anak-anak berbakat, dan proses mengajar dan belajar untuk anak-anak. Nah, setelah kita tahu nih psikologi pendidikan itu apa, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bakat. Apa sih bakat? Bakat merupakan kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum dan khusus. Bakat seseorang berkemungkinan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Jadi teman-teman, bakat ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor nih. Yang pertama ada faktor internal, yaitu minat, motivasi, keberanian atau beresiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Kedua faktor eksternal, yaitu kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua dan keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bakat seseorang. Jadi teman-teman, terkadang kita tuh udah tahu nih bakat kita apa, tapi kita tuh nggak bisa mengeksplor bakat kita gitu, jadi bingung mau ngembangin tuh yang mana gitu. Nah, jadi ada langkah nih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bakat kita. Pertama, mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan mengusahakan yang baik. Kedua, berupaya motif berprestasi yang tinggi di kalangan anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan ketiga, ada meningkatkan kegigihan dan daya kekuatan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya ada tips mengetahui minat dan bakat. Nah, kayak sebelumnya tuh udah tahu bakatnya tapi nggak tahu mengeksplor. Nah, sekarang ini benar-benar nggak tahu bakatnya apa. Jadi ada tipsnya buat mengetahui bakat kita tuh gimana sih gitu. Nah, pertama bisa mengikuti tes minat dan bakat. Untuk mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat di dalam diri, maka bisa dengan mengikuti tes ini. Tes minat bakat jurusan kuliah tersebut akan membantu para calon mahasiswa untuk mengetahui kemampuan apa yang sebenarnya ada dalam dirinya. Nah, kedua, cari tahu mengenai hobi. Cara mudah untuk mengetahui minat dan bakat yang ada dalam diri selanjutnya adalah mencari tahu hobi. Hobi merupakan sesuatu kegiatan atau aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan saat waktu luang. Biasanya, saat seseorang melakukan hobinya, dia akan menemukan ketenangan di dalamnya. Tidak ada rasa keterpaksaan pada saat melakukannya. Jadi, dengan mengetahui hobi, maka bisa digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat yang ada di dalam dirinya. Misalnya saja hobi masak, menulis, maupun melukis. Dengan begitu, calon mahasiswa bisa menemukan jurusan kuliah dan juga karir ke depannya dengan mudah. Ketiga, memahami apa yang dia sukai. Terkadang, seseorang bisa menyukai sesuatu hal sekaligus. Jika sedang berada di masa itu, coba merenungkan dan pertimbangkan mana yang lebih dominan dengan cara menyaring sesuatu yang benar-benar disukai tersebut. Ketika sudah mengetahui hal yang disukai oleh diri sendiri, maka kedepannya akan lebih mudah untuk mengetahui minat dan bakat yang tersembunyi. Memang tidak bisa instan, hal tersebut membutuhkan waktu. Jadi, memperbanyak meluangkan waktu untuk memahami hal apa yang sebenarnya disukai merupakan pilihan yang tepat. Keempat, menanyai orang terdekat. Bertanya kepada orang terdekat mengenai kelebihan diri merupakan salah satu cara untuk mengetahui minat dan bakat. Kenapa begitu? Orang terdekat seperti keluarga maupun sahabat misalnya bisa melihat kelebihan yang ada dalam diri orang terdekatnya. Karena terkadang yang bisa melihat potensi di dalam diri sendiri adalah orang lain. Jadi, bertanya kepada orang lain mengenai kelebihan yang ada di dalam diri sendiri bisa menjadi solusi. Kumpulkan pendapat orang-orang terdekat dan mulai mengevaluasinya. Apakah kelebihan tersebut sudah ada sejak lahir atau memang masih berkembang?
berkembang. Nah, yang terakhir ada cara mencari pengalaman baru. Mencari pengalaman baru bisa membuka peluang untuk mengetahui minat dan bakat. Mungkin selama ini kebanyakan orang belum mengetahui apa yang menjadi minat dan bakatnya karena memang kurangnya pengalaman. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba mencari pengalaman untuk melihat